di halaman 64. Hari ini kita tamatkan ya halaman 64 sampai akhir. Nanti kita Sabtu depan kita dimulai ke halaman 78 marfu'atul asma. Baik, berbicara tentang huruf nasab, huruf yang membuat nasab, atau berbicara tentang huruf jazm, maka ini maksudnya dia akan membuat nasab atau membuat jazm fi'il mudhari. Ingat ya. Jadi fi'il mudhari'nya itu jadi berubah gitu. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa huruf yang harus kita hafal ya di halaman 64. Dan ini nanti masuk ke fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari'nya berubah. Bahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian fi'il mudhari, dilihat dari akhirannya. Ada yang sahih akhir, ada yang mu'tal akhir, ada yang af'alul khamsah. Nah itu nanti praktekan ke sini ya. Kalau masuk huruf nasab, dia berubah jadi mansub. Huruf jazm, maka dia jadi majzum gitu. Jadi hafalkan saja nama-nama hurufnya. Perhatikan di sini huruf-huruf yang membuat nasab. Al-adawatun nasibatu. Huruf-huruf nasab adalah huruf-huruf yang membuat fi'il mudhari menjadi mansub. Nah, ia beri stabilo. Fi'il mudhari menjadi mansub. Makanya kenapa huruf ini disebut huruf nasab? Karena bisa menasabkan fi'il mudhari. Kalau huruf jar, kenapa ini disebut huruf jar? Karena bisa membuat majrur fi isim kalau itu ya, huruf jar itu. Nah, di sini juga lihat bahwa huruf-huruf nasab itu huruf yang bisa membuat fi'il mudhari berubah jadi mansub. Nah, tugas kita ini hafalkan semuanya ya. Kita baca bareng-bareng ya. Saya dulu. An, lan, idzan, kai, lam kai, lamul juhud, hatta. Ada berapa? 7. An, lan, idzan, kai, lam kai, lam juhud, hatta. 7. Bareng-bareng. 1, 2, 3. An, lan, idzan, kai, lam kai, lam juhud, hatta. Yang wajib dihafal 4 pertama ya. An, lan, idzan, kai gitu ya. An, lan, idzan, kai. Itu semuanya wajib hafal yang 4 ini. Apalagi dengan 7-nya ya. Bareng-bareng 1, 2, 3. An, lan, idzan, kai, lam kai, lam juhud, hatta. Diulang 1, 2, 3. An, lan, idzan, kai, lam kai, lam juhud, hatta. Nomor 5, 6, 7. Lam kai, lam juhud, hatta. Diulang 5, 6, 7. Lam kai, lam juhud, hatta. 1, 2, 3, 4. An, lan, idzan, kai. Ulang. An, lan, idzan, kai. Ulang. An, lan, idzan, kai. 5, 6, 7. Lam kai, lam juhud, hatta. Diulang. Lam kai, lam juhud, hatta. Ulang. Lam kai, lam juhud, hatta. Semuanya gabung. An, lan, idzan, kai, lam kai, lam juhud, hatta. Ulang. An, lan, idzan, kai, lam kai, lam juhud, hatta. Terakhir. An, lan, idzan, kai, lam kai, lam juhud, hatta. Setorkan langsung. Ya, masing-masing setorkan. Silakan. 1 menit, 1 menit.
Sudah? Hafal? Lu hafal tong wih? Sudah ya? Baik, kita syarah sekarang. Kita jelaskan sekarang. Nomor 1 lihat an. An tidak mempunyai arti khusus. Jadi tidak ada arti khusus an itu ya. Kadang-kadang dihilangkan gitu ya. Tidak punya arti khusus. Berfungsi sebagai pemisah dua kata kerja. Dua fi'il. Kalau ada dua fi'il, kan itu tidak boleh digabung. Misalnya ada dua fi'il, fi'il A, fi'il B, gabung langsung tidak boleh. Harus dipisah dengan an. Nah, ini fungsinya. Lihat contoh, kita baca bareng-bareng. Ana uridu an azhaba. Diulang. Ana uridu an azhaba. Nahnu nuridu an narji'a. Nahnu nuridu an narji'a. Lihat yang pertama, ana uridu an azhaba. Ada dua fi'il. Fi'il pertama apa? Fi'il kedua apa? Nah, yang pertama uridu, yang kedua azhabu. Jadi tidak boleh baca begini. Ana uridu azhabu. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ada dua fi'il bersanding. Nah, ini mesti dipisahkan. Yang ini mesti dipisahkan dengan huruf ya, huruf an. Jadi an itu dia punya fungsi bisa memisahkan dua fi'il. Jadi sekali lagi tidak boleh kita membaca ana uridu azhaba, saya ingin pergi, tidak boleh. Tapi diseling dulu oleh an. Tapi kalau sudah an, tadinya azhabu berubah jadi azhaba. Ana uridu an azhaba, saya ingin pergi. Itu yang pertama ya. Pengingatkan Quran cana. Siapkan Quran semuanya, siapkan. Yang kedua, nahnu nuridu an narji'a. Asalnya nahnu nuridu narji'u. Asalnya begitu. Nahnu nuridu narji'u. Tapi kan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dua fi'il bergandeng, harusnya dipisah. Nah, pemisah dua fi'il ini adalah an. Pemisahnya an, ya. Maka dibacanya nahnu nuridu an narji'a. Nahnu nuridu an narji'a. Asalnya narji'u. Kenapa jadi narji'a? Karena ada an. An itu huruf nasab. Nah, makanya harus dihafal, wajib dihafal. An, lan, idzan, kai, lam juhud, hatta. Ulang. An, lan, idzan, kai, lam juhud, hatta. Ulang. An, lan, idzan, kai, lam juhud, hatta. Kalau menemukan an, nah itu harus dimansubkan. Lihat di sini, azhaba, narji'a masuk kelompok fi'il mudhari yang mana? Apakah sahih akhir atau mu'tal akhir atau af'alul khamsah? Sahih akhir. Kalau sahih akhir kan jelas marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah, mansub, tanda nasabnya dengan fathah, majrur, tanda jarnya dengan kasroh. Ini kan mansub, tanda nasabnya dengan fathah, dua-duanya. Azhaba, ana uridu an azhaba. Atau narji'a, ana uridu an narji'a. Kenapa azhaba? Kenapa arji'a? Karena ada huruf nasab. Kita buka di Quran. Buka surah Al-Baqarah 183. Al-Baqarah 183.
184. Cari di situ ada huruf nasab. Yang ayyamam ma'dudat tentang saum. 184 ya. Mana? Wa an tasumu khairul lakum. Ada lagi yang lain? Itu ya. Baik, kita lihat di sini Al-Baqarah. Wa an tasumu, tuh. Tasumu khairun lakum. Khairun lakum. Nah, itu. Lihat di sini ada an. An itu huruf nasab. An itu huruf nasab. Ada berapa huruf nasab? 7. Sebutkan. Nah, itu wajib hafal. Apal tong uih pokoknya malahnya. Yang baru datang ini wajib hafal ya. Yang baru hafal, yang baru datang wajib hafal. Jadi kalau diperhatikan huruf nasab ini itu bisa membuat nasab. Nah, di dalam Quran wa antasumu khairul lakum. Ada an, di depan an ada fiil ya. Fiil madi mudhari amr. Fiil mudhari. Fiil mudhari. Ini kan fiil mudhari. Cirinya apa? Yaitu fiil mudhari ta. Ciri fiil mudhari kan 4. Kumpul dalam ucapan anaitu. Anaitu itu ada ta. Berarti ini fiil mudhari. Ya, fiil mudhari. Kemudian di sini ada an. An itu huruf jar, huruf nasab. Huruf jar ada berapa? Huruf nasab ada berapa? Huruf jar dulu sebutkan. Al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Siga nu hilap deui. Kedua, huruf nasab ada berapa? Sebutkan. Artian apa? Tidak jelas. Tidak tentu kan? Tidak tentu. Fungsinya apa? Bisa menyambungkan dua fiil. Tapi ini mah tidak ya. Ini kan satu ya. Tidak apa-apa. Kemudian fungsi an apa? Menasobkan. Berarti fiil mudhari ini pasti nasob. Pastikan dia. Karena fiil mudhari. Pertanyaan berikutnya, tanda nasobnya apa? Fathah. Yang lain? Ingat fiil mudhari, masih ingat dibagi 3. 1 sahih akhir, 2 mu'tal akhir, 3 af'alul khamsah. Kira-kira tasumu ini masuk ke kelompok mana? Mu'tal akhir, sahih akhir, af'alul khamsah. Af'alul ini teh masuk ke af'alul khamsah. Lihat lagi di buku catatan kemarin. Tanda nasab af'alul khamsah apa? Ada di situ? Tanda mansub. Nah, kalau tanda marfu sebut nun, tetap nun. Kalau tanda mansub hadfun nun. Kalau tanda majzum hadfun nun. Berarti ini hadfun nun kan? Dibuang nun. Berarti kalau andai tidak ada an, maka bacanya bagaimana? Tasumuna. Tuh kan tasumuna.
Karena tidak ada an. Muncul an jadi antasumu wa antasumu. Ini nasab. Tanda nasabnya hadfun nun. Dibuang nun. Kenapa dibuang nun? Karena af'alul homsah, karena ini. Makanya kuatkan terus di sini. Sahih akhir, mu'tal akhir, af'alul homsah. Nah, ini contoh di dalam Al-Qur'an ya. Wa antasumu khairul lakum. Asalnya tasumuna. Yang ingat ada tidak surah apa atau ayat Quran yang ada kata an di depannya ada fi'il mudhari? Apa? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqaratan. Jadi lihat ada an. Di depan an fi'il apa? Fi'il mudhari. Apa ciri fi'il mudhari? Ana itu yang ini. Ya. Ada ana itu. Ini fi'il mudhari. Berarti fi'il mudhari i'rabna marfu mansub majzum. Ini mansub. Kenapa dia mansub? Ada an. Tanda nasabnya hadfun. Tanda nasabnya hadfun nun. Kenapa tidak dengan fathah? Apalah fathah wae sebenarnya. Kenapa hadfun nun? Karena af'alul. Nah, begitu terus jawabannya. Ininya. Mansubun wa alamatu nasbihi hadfun nun. Kenapa? Af'alul homsa. Beri contoh satu lagi. An atau an, lan, dan kai, yang penting ini ya. Dalam Quran. Kai apa? Nusabbihai. Kai nusabbiha, tuh kan? Kai nusabbiha, tuh. Kai itu huruf nasab. Ada berapa huruf nasab? Sebutkan. Nah, ini ada kai. Ada kai. Kai itu artinya agar. Agar teh supaya. Kai nusabbiha, agar kami bisa bertasbih. Karena nusabbiha fi'il mudhari. Tanda ciri mudharinya apa? Nun. Ana itu ke sini. Nun. Marfu mansub majzum. Tanda nasabnya kenapa fathah? Ingat ke sini. Nah, bolak-balik dah ka dia. Karena sahih akhir, makanya dibaca nusabbiha, sahih akhir. Andai yusabbihuna, masukkan kai. Nah, hadfun nun kan, kai yusabbihu. Nah, begitu ya. Ayat yang lain, contohan. An, lan, idzan, kai, yang penting itulah. Ada yang hafal? Santri ya nih, yang ada an, santri, lan, idzan, kai. Walan tardo. Nah, bagus. Matak mun kajian mending jasa hafidnya, tekudunya pengquran. Ya, lurusnya, patone lurusnya, tenang we gitu aya nu hafid ya. Walan, aduh teu aya. Walan tar do.
walan tardoan kal. Terakhir ya. Mana huruf nasabnya? Lan. So, di depan huruf lan ada fi'il mudhari. Berarti fi'il mudhari pasti i'rabnya mansub. Tanda nasabnya dengan, kalau tanda nasab ingat yang ini. Sahih akhir, mu'tal akhir, af'alul hamzah yang tardo. Mu'tal akhir. Lihat lagi yang di situ. Tanda nasabnya yang mu'tal akhir apa? Fathah muqaddaro. Ini tandanya fathah muqaddaro, tardoa gitu ya. Fathah muqaddaro. Kenapa dengan fathah muqaddaro? Karena mu'tal akhir. Kalau sahih akhir mah mansubnya dengan fathah. Lan nu'mina. Kan itu sahih akhir. Lan nu'mina. Kan mina tuh. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Lan nu'mina. Berarti ini betul dalam Quran itu memang terbacakan, termaktub. Huruf-huruf nasab itu. An, lan, idzan itu memang termaktub. Nah, sekarang kita mempraktekkan ini. Tapi syaratnya ingat, di depan huruf nasab mesti fi'il mudhari'. Kalau fi'il madi tidak berubah. Kalau fi'il amr tidak berubah. Ya, itu contohnya. Ada yang lainnya? Akhwat, ada yang hafal ayat yang lain? An, lan, idzan, kai. Tidak ya? Baik, kalau tidak kita teruskan. Lan sekarang. Nomor 2, halaman 64. Kita baca contohnya. Lan yanjahal kaslanu. Lan yanjahal kaslanu. Lan nu'mina laka. Lan nu'mina laka. Yang pertama mana yang mansubnya? Yanjaha. Buledan ha yang fathah di haknya. Buledan itu tandanya. Yang kedua mana? Nu'mina, naknya. Lihat yang pertama, lan itu artinya tidak akan pernah. Mual gitu, mual muncek dino bahasa Sunda nama mun lantai namanya cadu gitu nya. Cadu teh naon? Tesudi. Haram ya. Lan cadu gitu. Cadu reka imah maneh. Nah, berarti gunakan lan. Ya, karena tidak akan pernah kalau lan. Ya, seperti tadi tuh, lan tardo ankal yahudu, Yahudi tidak akan pernah ridho. Maka kita artikan tidak akan pernah gitu. Kalau mau lan. Beda dengan lam. Lam itu huruf jazm nanti ya. Kalau lamnya tidak. Kalau lam tidak, kalau lan tidak akan pernah gitu. Ini juga sama ya. Lan yanjahal kaslanu. Tidak akan pernah beruntung atau sukses atau lulus siapa? Kaslan. Kaslan itu artinya malas. Kaslan itu malas. Pernah ada nama seorang di sini Kaslan. Pernah lihat? Kaslan. Namanya Kaslan. Iya, bahasa Arab bagus tuh. Tapi ketika yang tahu artinya adalah paingan, sarewae gitu. Kaslan. Maka gunakan lan yanjahal kaslanu. Karena orang yang malas tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah sukses. Kaslan gitu ya. Lan yanjahal kaslanu. Berarti lan, gunakan lan. Kemudian yang di bawah, nah ini surah Al-Baqarah. Lan nu'mina laka hatta narallaha
jahratan. Kata Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina. Apa artinya lan nu'mina? Kami tidak akan pernah beriman, percaya, laka kepadamu. Jadi Bani Israel itu tidak mau iman kepada Nabi Musa. Akan iman hatta itu apa? Sehingga naro kami melihat Allah jahratan bungkelekan. Kami tidak akan iman kepadamu sehingga kami melihat Allah secara nyata. Kan itu pernyataan Bani Israel. Menggunakan lan. Tidak akan pernah. Lan. Ayat yang lain lan selain yang tadi lan tardo lai atau lang gitu. Lan ayat yang lain lan kata lan falan tajida wa in kuntum junuban. Apa itu? Falan tajidu ma'an. Falan bukan lan, lam afwan itu. Falam itu. Ini lan yang lan. Lan lam kalau yang itu. Ya pokoknya ada kalau lan nad'u. Lan nad'u. Berarti lan nad'u. Wah, itu bagus. Lan artinya tidak akan. Yang ketiga idzan. Lihat. Kita baca bareng-bareng. Idzan. Idzan tanjaha. Idzan taslama. Idzan itu apa artinya? Jika gitu. Kalau begitu gitu. Jika demikian, kalau idza jika. Kalau idzan jika demikian gitu. Kalau demikian idzan gitu. Berarti ada kabar dulu di awalnya. Kabar dulu baru idzan gitu. Kalau demikian gitu. Tanjaha, Anda akan lulus idzan gitu. Idzan tanjaha. Kena tanjaha marfu mansub majzum. Nasab mansub, tanda nasabnya fathah. Kenapa dia mansub? Karena sebelumnya ada huruf nasab. Huruf nasab ada berapa? Sebutkan. Jadi kalau menemukan idzan pasti di situ mansub. Artinya begini, sederhana kalau bab fi'il ya. Hafalkan huruf nasab, hafalkan huruf jazm, cukup. Membaca Quran ada kata idzan, pasti kesananya kalau fi'il mudhari ya. Kalau fi'il mudhari pasti mansub. Paling berpikir kita fi'il mudharinya jenis yang mana? Apakah sahih akhir atau mu'tal akhir atau tanuriyat nanti di dia. Kan ini dua pertemuan. Maka ulang-ulang. Kalau bisa ditulis kembali, tempelkan, fahami tentang fi'il mudhari. Karena kalau di hadapannya fi'il madi, di hadapannya fi'il amr tidak ada pengaruh. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah an i'budu. Ani'budu kan tidak berubah karena u'budu itu adalah fi'il amr, ada an u'budu. Nah, tidak ada pengaruh. Kenapa? Karena fi'il amr. Yang pengaruh itu adalah fi'il mudhari. Ingat, fi'il asalnya mabni mu'rab. Mabni. Berarti fi'il madi mabni, fi'il amr mabni. Fi'il mudhari mu'rab kecuali domir
hunna dan antunna. Kenapa hunna dan antunna di fi'il mudhari mabni? Nun niswah. Karena bersambung dengan nun niswah. Diulang-ulang we nya, da ngaharulang. Ngaharulang tadi cenah ya. Ngaharulang yang diulang-ulang kembali. Insyaallah nanti akan paham dengan sendirinya. Asal di murojaah. Baik, lihat di sini idzan tanjaha. Jika demikian Anda lulus. Idzan taslama. Jika demikian Anda selamat. Dari salima yaslamu ya, selamat. Idzan taslama. Yang keempat, kai. Apa artinya kai? Oh, apa? Idzan. Itu kalau itu idzan itu pakai fathatain. Kalau ini hamzah, zal dan nun. Idzan. 4 kai. Kita baca bareng-bareng. Kai artinya apa? Supaya. Kai. Cek orang Sunda kai. Kai tanjaha. Kai tahsula. Kai tanjaha. Kai tahsula. Sekarang lihat. Hilangkan kai yang di atas. Jadi apa bacanya? Hilangkan yang di bawah kai. Hilangkan. Tahsulu. Paham? Saya ulang. Kainya hilangkan ya. Saya baca kai tanjaha, yang lain baca tanpa ada kai. Kai tanjaha. Kai tahsula. Saya ulang. Kai tanjaha. Tanjahu. Kai tahsula. Itu aslinya. Tanjahu marfu mansub majzum. Marfu karena belum ada huruf-huruf sebelumnya. Kalau belum ada huruf sebelumnya pasti marfu. Tanjahu. Apa tanjahu artinya? Anda kau kau lulus. Supaya kau lulus, kai berarti kai tanjaha, berubah ya. Asalnya tanjahu jadi kai tanjah. Kamu pergi, tarjim. Kamu pergi. Pergi apa? Pakai mudhari berarti ya. Di sini pakai mudhari. Pergi apa? Zahaba. Pakai mudhari. Kamu pergi. Tadhabu. Tadhabu. Baik. Masukkan kai. Baik, sekarang anti. Anti dulu. Kamu perempuan seorang ya, pergi. Antinya hilangkan. Iya, kalau tadi tadhabu anta ya. Nah, sekarang anti apa? Tadhabu, tadhabani, tadhabuna, Nah, diulang apa? Kamu pergi? Tadhabina. Ya, tadhabina. Akhwat dulu ya, masukkan kai. Diulang. Saya tadhabina ya. Masukkan kai. Tadhabina. Kai, kenapa jadi hilang? Af'alul homsah. Dari wahumahum yang itu yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna sampai af'ulu naf'ulu. Nah itu teh ada kelompok af'alul homsah. Ciri af'alul homsah apa? Di akhirnya ada nun gitu. Anti itu kan nun. Af'alul homsah ada berapa? 5. Sebutkan. Yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina. Baik, biar paham ya, biar paham. Saya sebutkan fi'il mudhari, ikhwan dulu ya. Misalkan yadhabu, masukkan kai ya.
Kai yadhaba. Nanti akhwat, tapi nyambung dari huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. Pakai kai ya. Yadhhabu, saya gunakan yadhhabu. Yadhhabu. Yadhhabani. Kumaha? Diulang. Yadhhabani. Yadhhabuna. Pakai kai. Yadhhabuna. Tadhhabu. Tadhhabani. Tadhhabuna. Bukan. Hunna ya. Apa hunna ini? Yadhhabna. Yadhhabna. Bantu. Yadhhabna. Hah? Perhatikan domir hunna yadhhabna. Masukkan kai. Barang-barang yadhhabna. Diulang. Yadhhabna. Nah, kenapa? Mabni eta mah tong habenakeun, mabni mah tong kapangaruhan. Yang tidak berubah kan dua tadi, domir hunna dan domir antuna. Yadhhabna itu domir hunna. Rek masuk kai, rek masuk an, lan, idza, tidak ada pengaruh. Angger yadhhab. Nah, baik, setelah hunna apa? Anta ya. Anta yang mana? Oh ini anta. Tazhabu. Diulang. Tazhabu. Tazhabani. Tazhabuna. Tazhabina. Tazhabani. Tazhabna. Nah, tidak berubah. Mabni. Maksudnya benar, mengucapkan salah. Anggarnya salah itu ya. Karena mabni. Terus azhabu. Diulang. Azhabu. Nadhabu. Baik, bagus. Tah eta teh praktek ke tasrif fiil mudhari. Semuanya begitu. Ada pertanyaan? Penting yang ini ya. An, lan, idzan, kai. An tidak ada arti khusus. Kemudian kadang kita artikan agar, kadang-kadang supaya, tapi jarang supaya itu kai. Lan tidak akan pernah. Idzan jika demikian, kai supaya. An, lan, idzan, kai. Nomor 5, kalau tidak ada pertanyaan. Nomor 5 kita baca bareng-bareng. Lam kai. Ji'tu li'ata'allama. Liya'budullaha. Lihat yang pertama, ji'tu li'ata'allama. Mana lam kai-nya? Li. Ingat, ini ilmu baru nih. Yang kita tahu li itu kan huruf jar ya. Nah, sekarang ada tambahan. Kalau ada li di depannya fi'il mudhari, jangan disebut huruf jar. Sebutkan ini, namanya apa ini? Lam kai. Lam kan li ya. Lam, tapi maknanya kai. Kai itu tadi apa? Supaya, agar, untuk gitu ya. Jadi li di sini lam agar. Ya, lam agar. Ji'tu aslinya begini berarti. Ji'tu kai ata'allama gitu. Saya datang agar belajar. Tapi kayaknya hilang, diganti dengan li. Ji'tu li ata'allama. Lam apa namanya ini? Lam kai. Lam yang artinya agar, supaya gitu. Ji'tu li'ata'allama. Bukan untuk, bukan.
bukan untuk dalam arti huruf jar. Karena huruf jar tidak mungkin masuk ke fi'il. Huruf jar itu hanya masuk ke isim. Makanya di sini diartikan lam kai. Jitu saya datang li ata'allama agar, boleh tambahkan agar saya belajar. Jitu li ata'allama. Atau yang di bawah liya'budullah. Ini surah Al-Bayyinah ya. Liya'budullaha mukhlisina. Liya'budullaha. Kalau tidak ada li, apa bacanya? Ya'buduna. Ya'buduna gitu. Sekarang muncul li, jadi liya'budu. Jadi mansub ya, ya'budu mansub. Nah, tanda nasabnya apa? Hadfun nun, dibuang. Kenapa dibuang nun? Karena af'alul khamsah. Ada berapa af'alul khamsah? Sebutkan. Yaf'ulani, uluna. Taf'ulani, taf'uluna. Nah, ya'buduna. Itu asalnya. Ya'budunallaha. Asalnya. Ya'budunallaha, mereka menyembah Allah. Tapi kalau kita artikan agar mereka, muncul li. Kalau tidak li, kai bisa ya. Sok, ya'budunallaha, masukkan li. Masukkan kai. Kai ya'budullaha. Jadi pendek terdengar oleh kita. Kan harusnya panjang, ya budu harusnya begitu ya. Tapi diidofahkan ke alif lam di Allah, maka liya'budullaha. Liya'budullaha. Ada wawu di situ, ada wawu dan alif. Alif itu pengganti nun. Alif tambahan itu ya. Kalau dibuang nun, di wawu ya. Kalau dibuang nun, muncullah alif. Tambahan saja itu. Liya'budullaha. Asalnya apa? Ya'budunallaha. Mereka menyembah Allah. Itu lam kai. Lam yang artinya agar. Kai sendiri di dalam Quran ada. Eta mah kaifa takfurun, kaifa eta mah. Ya mah kai. Kai. Sok, santai naon tah? Kaifa takfuruna mah kaifa eta mah. Tah ieu tah. Kaifa ieu mah tuh. Artinya kaifa apa? Bagaimana ini mah isim istifham. Ini mah kai. Kai yang ini. Kai la yakuna. Kai la yakuna. Tuh kan? Kai la yakuna daulatum bainal agniya'i minkum. Surahna eta tah Al-Hasyr itu. Kai la yakuna dulatum bainahum. Wah, suratnya tah Al-Hasyr-nya. Kai la yakuna gitu. Harusnya yakunu. Dari kana yakunu itu. Kana yakunu. Ini bukan af'alul khamsah, bukan. Ini mah aslinya kana yakunu. Domir huwa ya. Kai la yakuna dulatum baina agniyaihim. Juz berapa itu ya? Ya, kalau ada fi'il mudhari, ya kebanyakan fi'il mudhari. Baca Bu. Mana kaina? Nah, surah Al-Baqarah malakaini bibabil Harut
wa Marut. Malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ada dua malak dari Babilonia, yaitu Harut dan Marut di zaman Nabi Sulaiman. Surah Al-Baqarah. Malakaini, ini mah bukan kai, ini mah musanna, asalnya malakun, seorang malaikat. Kalau dua orang malakani atau malakaini, tuh kan? Malakaini. Ini malakaini, jadi bukan kai di sini, ya, bukan. Tapi musanna. Yang lain ada? Betul, harus misah. Kai. Tapi udah jarang kayaknya, kebanyakan anlan izan, anlan kebanyakan. Baik, tidak ada ya. Kita teruskan nomor 6. Lamul juhud. Tidak punya arti khusus, sigaan. Tapi juhud itu kan menolak ya. Juhud itu menolak. Menolak, menyangkal, menutup gitu. Lam juhud itu tidak punya arti khusus sama dengan an. Tapi fungsinya menyangkal. Nah, kata Ustaz Aceng, biasanya tanda lam juhud adalah lam yang didahului oleh kalimat makana atau lam yakun. Nah, ciri khasnya begitu. Ya, kalau disebut lam juhud, kita ingin menemukan ini lam juhud. Nah, lam juhud itu harus sebelumnya ada kata ini, makana atau apa? Lam yakun. Paham tidak? Ini lam juhud. Lam yang artinya menolak, karena ma dan lam itu kan menolak. Makana atau lam yakun. Baik, kita baca contoh biar faham. Saya dulu ya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Diulang. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Mana lam juhudnya? Li saja, buledan li. Diulang, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Mana lam juhudnya? Li, buledan. Kenapa disebut lam juhud bukan lam kai siganu tadi? Kan dua-duanya li ya. Lam juhud itu ciri khasnya apa? Di sebelumnya ada lam yakun, tak cirian garisan lam yakun, iya ta. Nah, kalau ada lam yakunillahu li, nah ini namanya lam juhud, lam yang artinya menyangkal. Allah tidak akan mengampuni mereka. Tuh, itu menyangkal. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lam di sini lam juhud namanya. Juhud itu menolak. Yang kedua, kita baca bareng-bareng. Makanallahu liyu'adzibahum. Makanallahu liyu'adzibahum. Mana lam juhudnya? Buledan li. Kenapa bukan lam kai? Karena sebelumnya ada makana. Nah, ini yang dimaksud. Jadi lam juhud itu kalau ada ma atau lam sebelumnya gitu ya. Itu disebut lam juhud. Ada lam kai mah tidak ada. Contoh lihat di atas. Ji'tu li'ata'allama. Saya datang agar saya bisa belajar. Yang di bawah lam juhud itu memang cirinya begitu. Nah, di dalam Quran cari saja ya. Cari saja. Saya beri tulis di ruang yang kosong. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 surat di sini. Tuliskan. Al-Ankabut 4. Buat di rumah nih. Bukan jadi PR, bukan. Buat nanti li-nya cari. Kalau tidak ketemu di grup nanti bisa di-sharingkan.
Al-Ankabut 4, Al-Baqarah 143, Yusuf 76, An-Nisa 137. Nah, yang An-Nisa 137 yang ini lam yakunillahu liyaghfira lahum. Nah, itu teh An-Nisa 137 ya. Al-Hijr 33. Al-Hijr 33. Terakhir ke-6, di sini hanya 6 saja saya tuliskannya. Al-An'am 111. Al-An'am 111. Saya ulang. Al-Ankabut 4, Al-Baqarah 143, Yusuf 78, Yusuf 76, An-Nisa 137, Al-Hijr 33, Al-An'am 111. Tapi yang An-Nisa 137 yang di sini ya, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Itu teh An-Nisa 137. Sisanya silakan dicek di rumah ya. Cari ada tidak. Tapi syaratnya harus ada itu ya, lam yakun atau makana. Itu ciri khas lam juhud. Baik, terakhir kita ulang lagi huruf nasab ada berapa? Sebutkan. An artinya tidak punya arti khusus, tapi bisa menjadi pemisah dua fi'il. Lan tidak akan pernah. Idzan jika demikian, kalau demikian, kai lam kai supaya. Jadi sama kan ya? Kai dengan lam kai sama. Lam di sini lam artinya kai. Lam juhud tidak punya arti khusus tapi diartikan menyangkal ya. Menyangkal. Di 6 surah yang ini silakan dicari di rumah. Terakhir hatta. Nah, hatta artinya apa? Hatta. Ya, baik kita baca bareng-bareng. Hatta yasma'a kalamallahi. Hatta yarji'a. Ingat, hatta di sini ketemukan dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il madi fi'il amr tidak berubah. Kalau fi'il madi fi'il amr tidak berubah, ada hatta itu ya. Yang dimaksud adalah kalau hatta bertemu dengan fi'il mudhari maka jadi mansub. Lihat di sini, yang pertama hatta yasma'a kalamallahi. Mana yang mansubnya? Yasma'a. Kenapa yasma'a mansub? Karena ada hatta. Hatta itu huruf nasab. Sekali lagi, hatta itu huruf. Ada berapa huruf nasab? Sebutkan. Sengaja diulang-ulang supaya bisa pulang. Supaya bisa pulang. Hatta di sini dia punya fungsi menasabkan fi'il mudhari. Hatta yasma'a kalam Allah, ini di dalam Quran. Yang kedua, hatta yarji'a. Setelah hatta fi'il apa? Fi'il mudhari. I'rabnya mansub. Mansub. Dengan apa dia mansub? Tanda nasab maksudnya. Dia mansub. Tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Fathah. Masuk ke mana? Sahih akhir, mu'tal akhir, afal hamzah. Sahih akhir mah sama. Marfu, doma, mansub, fathah, majzum, sukun. Kalau sahih akhir. Hatta yarji'a. Tapi ingat tambahan, hatta itu bisa jadi huruf jar. Di dalam surah Al-Qadr. Dalam surah Al-Qadr itu ada hatta. Mana? Kenapa di dalam surah Al-Qadr hatta itu adalah huruf jar? Karena di depannya huruf dan jadi jar. Yang mana ayatnya?
hatta matla'i. Matla'i itu adalah isim zaman, isim makan. Matla'i, hatta matla'i, oh itu mah hatta huruf jar. Yang dimaksud hatta di sini adalah hatta bertemu dengan fiil mudhari, hatta yasma'a, hatta yarji'a. Kalau di at-takasur apa? Hatta zurtum. Zurtum fiil apa? Zurtum fiil madi. Fiil madi kan mabni. Sudah saja tidak mempengaruhi dia. Hatta zurtumul maqabir. Nah, itu mah dah zurtum mah fiil madi, jangan dibahas itu mah karena dia mabni. Yang nanti berubah itu fiil mudhari. Teruskan yang contoh yang lain hatta. Ayat terakhir tuh. Beribadalah kepada Allah sampai datang yakin. Ayat terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiya kal yaqinu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiya. Ya'tiya kan mansub. Ayat yang lain ada hatta nih, tapi fi'il mudhari di depannya. Yang lain? Apa? Hatta. Oh, hatta tattabi'a. Walan tardo ya kata tadi ya. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a. Hilangkan hatanya. Tattabi'u. Hatta tattabi'a millatahum. Bagus. Terus yang lain? Hatta hatta ya'tiya hum. Ya'tiya. Hatta ya'tiya bisa. Hatta banyaklah. Tulis di pinggirnya yang kosong. Al-Baqarah 109. Itu tadi ya. Yang kedua Ali Imran 92. Dah itu cukup ya. Yang lain silahkan saya cari di Quran. Al-Baqarah 109, Ali Imran 92. Al-Baqarah 109 dan Ali Imran 92. Ini contoh dalam Quran. Terakhir halaman berikut lihat. Keterangan huruf-huruf tersebut adalah huruf nasab, berfungsi membuat fi'il mudhari mansub. Adapun tanda nasab tidak selamanya fathah, bisa saja dengan yang lainnya. Lihat tanda nasab fi'il mudhari di atas. Dah beres ya, bukan hanya dengan fathah, yang lain ada hadfun nun, ada yang lain-lainnya. Latihan. Nah, ini ditulis ya di buku. Kumpulkan Sabtu depan. Yu'minuna, masukkan an gitu ya. Jadi apa? An yu'minu, tambahkan alif. Ya, gitu ya. Terus ke bawahnya. Ada yang salah di sini. Nad'u. Tak ada kan? Yang paling bawah. Kiri. Nad'u, ada alif ya. Coret alifnya. Jadi nad'u, tidak ada alif. Terus ada lam yakun. Ada? Nanti ada li-nya, harus diingat. Yashrabul khomro, masukkan lam yakun gitu. Ada li nanti. Silakan itu ditulis di rumah. Kemudian di soalnya ya, kemudian dijawab, kemudian nanti kumpulkan di buku tulis ya. Kumpulkan di sini, insya Allah kita akan bahas dan nanti masuk ke jazm, terakhir jazm. Tadinya mau sekaligus, tapi ternyata waktu tidak mencukupi. Kita hanya bahas tentang huruf nasab saja. Ada berapa huruf nasab? Sebutkan. Ulangi.
Terakhir. Baik, kita istirahat dulu 10 menit. Silakan saling setor yang barusan ya. Setorkan. Anlan idan kai baru istirahat ya. 10 menit istirahat. Alhamdulillah.